Acara pembukaan pelatihan PAED. Terlebih dahulu saya bacakan tertib acara. Yang pertama kata sambutan dari protokol. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Nelson Siagian. Yang keempat pembukaan dari Bapak Camat sekaligus membuka acara pelatihan PAED. Yang kelima kata sambutan dari Bapak Babinsa dan Bapak Babinsa Kamtibmas. Yang keenam kata sambutan dari Bapak yang datang dari BNN. Yang ketujuh kata sambutan dari penyelenggara LPK Unipea. Yang berikut kata sambutan dari Ketua Pokmas Nauli Basa Kelurahan Nauli. Yang kedelapan penyerahan alat peraga sekaligus foto bersama. Penutup kita makan bersama dan dua penutup dibawakan oleh Bapak Ayade si Kait. Demikian Bapak Ibu acara pada siang ini pada pembukaan pelatihan PAED Kelurahan Nauli Pokmas Nauli Basa. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam Oras. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan pembukaan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Nauli melalui kelompok masyarakat Nauli Basa. Saya tadi mohon maaf, izin Ketua, izin Pak Komandan, memang lupa, padahal di kantor lagi kosong kegiatan. Yang ada adalah kegiatan Pak Sekjam beserta rekan-rekan pelantikan sekretariat PPS untuk pemilu kada. Karena info pertama surat yang kami terima hari Jumat kemarin seharusnya ada pengunduran sehingga terlupa. Saya mohon maaf sekali lagi. Akibatnya tadi mungkin Bapak Ibu ada yang menunggu. Yang kami hormati Bapak Kepala BNN, kita ketemu lagi Pak Haryanja. Selamat datang di Kelurahan Nauli yang dalam kesempatan ini bekerjasama dengan LPK Unipea. Kemudian Ketua PKN Bang Andilo Syahat. Kalau saya dulu IPK, masih yang lama, pernah juga berkiprah di IPK Kabupaten Simalungun zaman Bang Sunan Sirait. Saya kegiatan organisasi kepemudaan dulu banyak di Kabupaten Simalungun. Kebetulan pernah juga 4 periode di DPD KNPI Kabupaten Simalungun. Nah, hari ini mendapat amanah sebagai Camat Siantar Selatan. Sebelumnya saya di Siantar Marihat. Ini salam kenal buat kita semua. Bagi yang belum berjumpa warga Siantar Selatan, dalam kesempatan ini saya mohon izin mengenalkan diri. Henry Purba, istri 1, baru lubis, anak sudah 2. Kami tinggal di Kelurahan Bahkabul, Siantar Stalasari. Yang kami hormati Pak Lurah Nauli, kemudian tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, RT RW Kepling, dan juga Pak Babin Kamtibmas. Ini kami belum melihat Pak Babinsa karena biasanya tetap kita undang untuk koordinasi dan komunikasi 3 pilar. Jadi kalau boleh nanti kalau ada berhalangan, kami tetap ingatkan pihak kelurahan untuk di saat penutupan mengundang ketiga pilar tersebut, karena memang ini merupakan kegiatan yang sangat positif yang dilaksanakan pemerintah Kota Pematang Siantar kepada seluruh kelurahan dengan dana kelurahan sebesar 200 juta
yang dikelola oleh masing-masing perkelurahan 2 Pokmas Ketua. Jadi ini murni dikerjakan oleh kelompok masyarakat penduduk asli Kelurahan Aik Nauli, dan pesertanya juga harus dari Kelurahan Aik Nauli. Walaupun LPK-nya tidak di wilayah Kelurahan Aik Nauli. Ini dibolehkan karena wajib bekerja sama dengan LPK karena mereka yang telah memiliki sertifikasi dan hal administrasi lainnya terkait nanti pertanggungjawaban kegiatan ini. Nah, kepada Pokmas kami ingatkan, kita sudah terlambat karena memang sudah 1 minggu berjalan. Ini Kelurahan Aik Nauli yang terakhir melaksanakan pembukaan. Artinya tetap berlaku ketentuan 30 hari kerja paling lama sudah selesai pertanggungjawaban. Jadi ini kita sudah kalah start 1 minggu sejak dana dicairkan ke rekening Pokmas. Nah, ini tetap dihitung ya Bapak Ibu Pokmas. Jadi kami ingatkan, sembari berjalan kegiatan, tertibkan seluruh administrasi karena ini adalah keuangan negara dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kami dari kecamatan tetap membuka pintu lebar-lebar karena di kecamatan ada tim pengendali dana kelurahan. Silahkan Pokmas jangan ragu-ragu berkomunikasi baik dari langsung maupun dari grup WA kita. Itu ada kita buat grup WA kita, semua Pokmas mengirim foto kegiatan per hari di grup tersebut. Jadi begitu selesai kegiatan ini, silahkan kalau sudah selesai nanti SPG kegiatan pertama ini dilanjut dengan persiapan kegiatan kedua karena dana sudah tersedia dan kita kebut agar nanti selanjutnya sudah selesai sesuai ketentuan peraturan dalam pengelolaan dana kelurahan ini, kita bisa lebih nyaman karena berbagai kegiatan 17 Agustus dan sebagainya ini sudah di depan mata. Jadi kalau boleh memang sudah ditentukan 30 hari kerja itu memang harus kita ikuti. Itu paling lama ya Bapak Ibu Pokmas, itu paling lama harus sudah selesai. Artinya begitu selesai pemberdayaan ini yang 14 hari ditambah sudah 7 hari berjalan, ini sudah rawan. Hanya 2 hari Pokmas Nauli Basa menyiapkan SPJ-nya. Karena pelatihan sampai 20 Juli dari tanggal 8 sampai tanggal 20. Sampaikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak undangan kami yang terhormat. Juga di sini hadir Lurah Kelurahan Kristen, juga Bapak Ibu lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dengan senantiasa mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan payet yang diselenggarakan oleh Pokmas Nauli Basa Kelurahan Aik Nauli bekerja sama dengan LPK Unipea kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Orang. Baik, terima kasih. Berikut kata sambutan dari Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kantipmas. Terima kasih kepada moderator pendidikan. Yang saya hormati Pak Bapak Camat Siantar Selatan, yang saya hormati Bapak dari BNN, dan yang saya hormati Pak Lurah Aik Nauli dan Lurah Kristen sebagai yang punya wilayah di Kelurahan Kristen, dan yang saya hormati Ketua Pokmas Nauli Basa Aik Nauli, dan yang saya hormati Ketua PKN, dan yang saya hormati Ibu Ketua LPK Unipea, dan yang saya hormati juga seluruh peserta pelatihan payet pada siang hari ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan payet pada siang hari ini kepada peserta. Gunakanlah waktu
semanfaat mungkin, karena ilmu ini sangat bermanfaat terutama kepada peserta agar bisa berkreasi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sehingga dana kelurahan bisa bermanfaat bagi warga Kelurahan Nauli. Dan begitu juga kepada Ibu LPK Unipea, tolong ilmunya disalurkan sebanyak-banyaknya sehingga ibu bisa menjadi berkat bagi orang, berkat bagi masyarakat. Secara tidak langsung ini berkat juga, Bu. Ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan-kegiatan begini. Tinggal para pesertanya mau nggak mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Karena banyak hanya mendapat ilmu tapi tidak berani mengaplikasikan. Jadi harapannya bertanyalah kepada Ibu LPK Unipea sehingga tidak takut untuk mencoba. Silakan membuka usaha-usaha sehingga bermanfaatlah dana kelurahan itu. Itu aja harapan dari saya, Babin Kamtibmas. Saya Babin Kamtibmas Kelurahan Kristen. Jadi Babin Kamtibmas Haid Nauli nggak tahu diundang atau enggak. Jadi saya sebenarnya Pak yang punya wilayah di tempat ini dengan Pak Lurah. Itu aja harapan kita. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Horas. Baik, terima kasih. Yang kita hormati Pak Camat, Pak Lurah, dan Ketua LPM, dan juga dari Babin, dan Ketua PKN Kota Hotan Siantar, dan seluruh peserta pelatihan dari lembaga Unipea. Saya sebagai Kepala BNN Kota Hotan Siantar tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang benar-benar bisa menyentuh kepada kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya ini merupakan salah satu kemauan BNN untuk bisa melatih semua warga Kota Siantar untuk tidak ada lagi pengangguran. Pengangguran ini salah satu bisa menjadi akan mengerjakan yang tidak benar ataupun boleh jadi pekerjaan itu bisa menjadi kurir narkoba, pengedar narkoba. Tentunya kegiatan ini diberikan supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tentunya ini benar-benar kegiatan ini jangan hanya seremonial. Tentunya ilmunya ini juga nggak bisa hanya sebatas di sini. Tentunya harus banyak latihan, banyak juga untuk mau uji coba kemampuannya supaya ilmunya makin bagus. Ya, tentunya ini merupakan pelatihan yang betul-betul butuh perhatian yang serius, butuh konsentrasi yang benar-benar punya bakat yang memang spesial untuk membangun usaha. Harapan kita juga tentunya setelah selesainya kegiatan ini kita harapkan masing-masing punya usaha. Walaupun usaha ini sifatnya rumahan, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Artinya sekarang di era digital ini tidak jadi penghalang. Harus ada toko, harus ada bangunan. Sekarang pakai WA ini cukup. Artinya semua pekerjaan ibu-ibu itu orang bisa senang kalau hasil karyanya itu bagus. Nah, mungkin bisa juga dipromosikan lewat digital. Ya. Jadi kalau kita jangan lagi mindset kita harus ada bangunan, harus ada gedung, harus ada fasilitas memadai. Tapi sekarang ini setelah adanya digital ini, medsos itu semua bisa. Sekarang kita lihat saja. Beli pakaian nggak perlu lagi kita ke toko, ya kan? Langsung COD, langsung ke depan rumah kita. Ini luar biasa. Jadi ibu-ibu harus
cara berpikirnya harus juga mengikuti perkembangan teknologi. Jangan mau kita kalah, oh kak saya ini udah tua, itu harus kita lawan. Ya kalau tua, suruh anak-anak kita untuk latihan, mempromosikan apa menjadi karya kita. Nah sekarang ini kalau kita lihat masalah narkoba ini umumnya, kalau ditanya kenapa narkoba, karena tidak ada pekerjaan, pasti. Kalau tidak ada pekerjaan, kita suruh pun berhenti dia untuk kurir narkoba, nggak mau. Pasti dia melawan. Kamu berhenti aja ya, mulai besok jangan kurir narkoba. Bagaimana sewa rumah saya, Pak? Siapa ngasih makan anak saya, Pak? Terus bagaimana bayar listrik rumah kami, Pak? Jadi memang harus solusinya ada. Kita berhentikan orang untuk tidak kurir narkoba, tapi kasih dia pekerjaan, kasih dia pancingnya, jadi supaya dia bisa mancing sendiri, ya, bisa dia cari makan sendiri. Nah, dari LPK ini luar biasa memberikan solusi. Artinya ibu-ibu tentunya bisa menopang ekonomi dalam keluarga. Di zaman sekarang ini nggak mesti harus suami punya pekerjaan, tapi suami istri juga boleh ya, saling menopang. Namanya itu sudah menjadi pilihan kita. Nah tentunya Sumatera Utara sekarang peringkat 1 narkoba terbanyak di Indonesia. Dari 4,3 juta orang sekarang sudah terpapar narkoba. Sumatera Utara itu hampir 1,2 juta orang pemakai narkoba terbanyak di Indonesia. Nah, di samping itu lagi Siantar ini termasuk kota kawasan zona merah narkoba. Dari 53 kelurahan, hampir 47 kelurahan kita itu sudah warna merah. Artinya warna merah ini itu boleh dikatakan sudah kawasan rawan narkoba. Nah ini memang perbedaan kita dengan kabupaten lain. Kalau kota ini, kota Siantar ini, saya katakan juga ini bisa kita maklumkan ya. Kota ini rata-rata, kelurahan ini rata-rata adanya di kota Siantar. Kabupaten lain, ya misalnya di Kabupaten Samosir, desanya itu bisa juga nggak ada penduduknya, hanya beberapa orang. Tetapi kita artinya itu nggak perlu kita resahkan. Tetapi itulah faktanya bahwa kelurahan kita ini termasuk 47 kelurahan itu sudah merah. Kenapa merah? Kategori kawasan zona merah narkoba itu adanya pengangguran. Yang kedua, adanya tingkat kemiskinan. Yang ketiga, adanya tempat-tempat hiburan, tempat kos-kosan. Yang keempat, adanya kawasan di sana itu tingkat kriminalnya tinggi. Itu dalam salah satu penilaian bahwa kelurahan-kelurahan ini ternyata semua itu berefek karena kondisi tadi. Nah tentunya kami tidak cukup BNN mengatasi masalah ini. Polisi juga tidak cukup. Karena kalau dulu kasus narkoba, kalau ada pemakai narkoba tangkap masuk ke penjara. Ternyata nggak menyelesaikan. Dimasukkan ke penjara, apakah sudah dia bisa tobat narkoba? Nggak ada jaminan. Di kelas 2 ini di Siantar ini 600 kapasitas, sekarang ini sudah 1.800 tahanan di sana, termasuk 70% tahanan itu tahanan narkoba. Nah maksudnya hari ini kesempatan ibu-ibu ketemu dengan saya sebagai kepala BNN, nama saya Dr. Tuanku Saryanja MM, untuk memberikan resep supaya jangan ibu-ibu sudah susah anak kita DPO pula. DPO karena kasus narkoba, DPO karena mencuri, DPO karena begal. Semua ini berlatar belakang karena narkoba. Orang mencuri pasti disugesti menggunakan narkoba. Orang memperkosa itu disugesti karena narkoba. Orang merampok itu disugesti karena narkoba. Orang begal itu karena disugesti narkoba. Coba tangkap itu begal itu, pukuli dia, nggak akan nangis. Itu bukti bahwa dalam kehidupan manusia ini semua sudah
karena narkoba. Banyak di medsos, di handphone, kadang-kadang begal ditangkap, dipukuli, pasti nggak nangis. Bagaimana menangis? Bius narkoba itu masih bergerak, masih menyatu dengan saraf. Karena narkoba itu termasuk itu obat bius. Kalau ibu dibius melahirkan, dibelah-belah pun maaf perutnya, terasa. Atau kakinya patah, di sayang-sayang pun kita tengok petugas itu nggak terasa. Itulah bahayanya narkoba itu. Jadi maksud saya bagaimana? Harus saya katakan, cari solusinya. Saya kasih solusinya. Ibu-ibu harus sudah cerdas. Sudah kita susah, anak kita narkoba, suami kita narkoba. Nah kalau boleh saya katakan, harus dites urin. Kalau saya bilang tes urin itu, jangan kita merasa alergi untuk tes narkoba. Karena sekarang lagi, semua orang mau kuliah pun wajib tes narkoba. Ya, mau jadi masuk polisi, tes narkoba, masuk tentara, PNS, jangankan jadi pemerintah. Sekarang untuk di Indomaret saja, jadi security, wajib tes narkoba. Betul nggak itu? Nah, jadi lakukan tes narkoba. Jangan kita bilang mahal alat tes narkoba. Ini mungkin lebih kurang 80.000. Artinya tes narkoba itu gampang sekali, nggak mesti ke BNN, nggak mesti ke Polres, nggak mesti ke rumah sakit. Ibu-ibu bisa melakukan tes narkoba. Coba ada alatnya, apa mangkoknya? Ini alatnya, ini mangkok. Ambil aja urinnya itu kencingnya 5 cm. Ya. Ini masukkan ke dalam, ya. Nih. Ini 1 menit ini sudah bisa tahu. Sama dengan ibu-ibu kalau tes hamil kan? 1 menit sudah tahu. Maksud saya ibu supaya jangan nanti besok-besok panik. Gimana ini Pak, anak saya ini sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Anak saya kerjanya begadang. Ya? Nah, 1 menit sudah bisa tahu ini. Ini selalu saya katakan. Supaya ibu hari ini beruntung yang hadir hari ini tidak ada satu korban pun menjadi penyalahguna narkoba. Jadi ini 7 parameter, 7 jari-jarinya. 7 jenis narkoba bisa tahu kita dengan alat ini. Apa saja? Ganja, sabu, ekstasi, morfin, kokain, benzo, dan happy five. Benzo itu termasuk obat apotik. Jangan kalian merasa kalau makan obat apotik itu bisa juga berpotensi narkoba. Kenapa? Kalau si anak nggak pakai narkoba, dia menggunakan obat penenang atau ada obat-obat keras yang dijadikan diracik dia jadi narkoba. Nah, kita tinggal lihat di kolom ini mana dia yang garisnya 2. Kalau mulai SMP tes narkoba aja, ya. SMA apa lagi, mahasiswa apa lagi. Kalau tidak, nanti ibu-ibu yang selalu dikibuli sama anak kita. Ada saudara kemarin sana, ya, anaknya mamanya tukang parkir. Bolak-balik semua melapor sama saya. Udah tongnya dijual, bapaknya pun meninggal gara-gara bandel-bandel anaknya. Yang lucunya kita lihat hanya saja bisa pulih masuknya. Ibarat orang merokok bisa berhenti, tapi nanti 3 bulan lagi berikutnya merokok. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sebagai kepala BNN memberikan apresiasi. Bukan dia bertanya, nangis ibu itu. Kenapa nangis bu? Anak saya udah seminggu pak dikejar-kejar polisi karena dia narkoba. Coba, gimana dia mau ibadah dia? Anaknya pun entah udah mati jadi begal, entah sudah ditangkap dia, entah udah di mana. Bagaimana kita lagi beribadah, iman kita bertumbuh, pikiran kita pun sudah bercabang-cabang. Nah tentunya itu menjadi pesan saya. Kalau kita mau tidak narkoba, ya lakukan tes urin. Nggak ada alasan, biar anak kita baik pun tes urin aja. Supaya kita jangan dianggap bodoh. Dianggap anak kita, tapi kita lebih pintar. Ya, tadi saya cari tes narkoba itu 1 parameter boleh. Ya, jadi kalau garisnya 1 itu positif. Begitu positif langsung jangan dimarah-marahin dulu. Udah berapa kali emang pakai? Narkobanya apa? Dari siapa barangnya? Supaya dia juga jangan lagi banyak berbelit-belit. Wah, tiba-tiba orang memang makin ya. Iya dong. Nah, begitu sudah tahu, baru direhab lah dia. Kalau masih pemakai pemula dia, mungkin masih 2 kali pakai, kan masih bisa tulangnya menasihati. Kira-kira gitu tujuannya.
Tapi banyak tiap hari pakai, sekali 2 hari dia pakai. Kalau dia memakai narkoba, jangan ibu anggap uangnya dicuri di rumah, merampok dia keluar, atau copet dari luar sana, atau begal. Jadi jangan bilang, di rumah kami kan nggak pernah kehilangan. Dia di luar sana mencuri. Tiba-tiba tidak mati dia, dicelupkan ke air karena begal. Ya mungkin kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya, jadi jangan kita doakan anak kita ini supaya hebat, anak saya laki-laki. Tapi begitu besar, dia bakal membunuh kita. Karena apa? Karena kejahatannya mengancam kita. Banyak orang kita rehat sekarang, nggak mau orang tua yang terima lagi. Sudah terkadung enak di rumah selama 3 bulan, begitu pulang ke anaknya, udah lah Pak, anaknya biar aja situ rehat sampai selamanya. Gitu. Mana mungkin, dari mana mau negara ini? Tapi itulah, sebelum terjadi ke sana, lakukanlah upaya ini. Ya, kalau nggak mau lakukan itu, berarti ibu-ibu ini, ya mungkin masuk kiri, keluar kanan. Jadi nggak ada gunanya. Tapi hari ini harus bermanfaat nih kita lakukan. Saya pikir begitu aja. Terima kasih. Ketua Horas. LPK Unipea kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Kepala BNN Kota Pematang Siantar, Dr. Tuanku Suharyanja MM, yang kita hormati Bapak Camat Siantar Selatan, Henry Purba, dan yang kita hormati, kita banggakan ada hadir bersama kita Bapak Lurah dari Aik Nauli dan Martimbang, kemudian dari Babin Kamtipmas, dalam hal ini diwakili oleh Komandan kita, Bang Suandi, dan juga yang kita banggakan Ketua Pokmas kita, Bapak Edward Siparani, Ketua Pokmas Nauli Basa, dan juga kepada seluruh perangkat daerah, kelurahan, sampai tingkat RT RW, dan semua tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, dan juga kepada semua peserta yang hadir pada saat ini. Ada 20 peserta yang kita banggakan, dan juga terlebihnya kepada instruktur kita, instruktur lembaga Unipea, ada Ibu Junior dan juga nanti Ibu Sela Borulubis, beserta hadir pada saat ini dari tokoh pemuda, dari Pemuda Karya Nasional Kota Pematang Siantar. Sedikit yang saya sampaikan, karena tadi sudah cukup banyak yang dipesankan kepada kita, dan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Pematang Siantar, khususnya kepada Pokmas Nauli Basa, yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk melaksanakan pelatihan payet pada saat ini. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih 15 hari ke depan. Harapan kita ini akan membuahkan hasil yang terbaik kepada seluruh peserta. Manfaatkan ilmu ini sebaik-baiknya, yang bermanfaat kepada diri sendiri, itu yang terutama, bermanfaat kepada keluarga, dan juga bermanfaat sebagai lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat. Kota Pematang Siantar sebagai visi dan misi kita yaitu untuk mewujudkan Kota Pematang Siantar yang sehat, sejahtera, berkualitas. Ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, di mana kegiatan ini akan berpeluang sebagai tempat usaha, yaitu untuk meningkatkan UMKM, yang otomatis akan memberikan peluang usaha dan lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat. Ilmu ini terapkan dan pergunakan ke depan, bukan hanya saat ini. Kita bukan hanya untuk sekedar menjalankan pelatihan saja, bukan. Harapan kita ke depan ini akan bermanfaat, membuahkan hasil. Setelah pelatihan ini selesai, instruktur kita juga akan berupaya membina, membimbing para peserta bisa melalui komunikasi secara online ataupun offline, telah akan dibina ya kepada semua peserta. Lembaga Unipea berdiri kurang lebih 9 tahun, telah banyak yang kita bina, telah banyak yang kita kader untuk mampu mandiri sebagai usaha di tengah-tengah keluarganya, dan juga sebagai lapangan kerja. Pada saat ini juga harapan kita kepada peserta Pokmas Nauli Basa akan mampu memberikan hasil yang terbaik ke depan untuk kemajuan kita bersama. Begitu juga kepada rekan tadi dari BNN, ini adalah satu upaya kita secara program nasional untuk memberantas narkoba. Ini adalah peluang kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita ambil waktu sedikit tadinya sebagai sosialisasi kepada peserta, sebagai suplai pesan nanti kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat kita, ataupun kepada anak kita di kehidupan kita sehari-hari. Ini tolong dicermati
Selatan, pesan-pesan yang tadi disampaikan dari BNN, harapan kita ini, kita sebagai mitra pemerintah, kita sebagai warga masyarakat, turut serta untuk mendukung program-program pemerintah. Demikian dapat kami sampaikan, kiranya kegiatan ini bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada kita semua. Hoas, hoas, hoas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua. Kami beri waktu kepada Bapak Lurah Kecamatan Kelurahan Kristen sebagai yang punya wilayah. Atas waktu yang diberikan, izin kepada teman yang saya hormati Bapak Ketua BNN Kota Pematang Siantar, yang saya hormati juga Bapak Camat Kecamatan Siantar Selatan, Lurah Kelurahan Ainauli, Ketua Lembaga Kursus Pelatihan Unipea, dan juga Ketua Pokmas Nauli Basa. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Pokmas telah memilih LPK di Kelurahan Kristen ini sebagai lembaga untuk mencari bakat-bakat ibu-ibu di Kelurahan Ainauli, sehingga nanti ke depannya ibu-ibu yang belajar ataupun kursus kegiatan ini dapat bermanfaat dan berguna untuk baik dirinya maupun keluarga, serta bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Seyogyanya kami bukan tidak mau ya Pak Ketua untuk di sini, karena kebetulan juga kegiatan kami di tahun ini tidak ada kegiatan jahit ataupun payet, jadi di kelurahan lain lah kami melaksanakan kegiatan. Jadi itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Horas, horas, horas. Terima kasih buat kita semua yang ada di sini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan hingga siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Siantar Selatan. Yang kami hormati juga Bapak Ketua BNN Bapak Hadialia. Dan yang kami hormati juga Bapak dari Babinsa, Babin Kamtipmas Kota Pematang Siantar, dan Bapak Ketua Lembaga Unipea Bapak Siam, dan Pak Lurah, kami Lurah Ainauli dengan Lurah Bapak Kampung Kristen, Lurah Tua ya? Kristen. Oh, Lurah Kristen. Terima kasih. Begitu juga bagi para peserta payet. Saya sangat bersyukur peserta payet hadir pada saat ini tepat 20 orang. Saya sebagai ketua Pokmas Nauli Basa sangat bersyukur atas kehadiran ibu-ibu yang ada di sini. Tadi kita sudah dengar pengarahan dari Bapak Camat masalah Pokmas ini, dan kita sudah mengerti tujuan Pokmas ini. Saya berharap kepada para yang ikut pelatihan payet ini supaya bermanfaat bagi ibu-ibu yang ada di sini. Untuk kesempatan dikasih pemerintah sama kita untuk belajar payet tanpa membayar dan mendapat sertifikat. Nah, itu harapan kita buat pemerintah. Begitu juga tadi Bapak dari BNN yang telah memberikan arahan kepada kita untuk keluarga kita masing-masing supaya jangan terlibat narkotika, baik ganja, morfin, dan semua narkotika. Kita usahakan sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Kebetulan anak-anak saya sudah bekerja semua dan sudah berumah tangga semua, jadi nggak ada lagi yang mau didik. Yang mudah-mudahnya saya maksud ini kan, anak-anak kita baru dewasa, baru SMP, SMA. Nah, ini maksud Bapak Harianja. Nah, itu semua harapan kita supaya Tuhan yang mengabulkan. Dan untuk itu pada siang hari pembukaan telah selesai. Sesudah acara ini nanti selesai, kita buka, maka saya mohon kita supaya makan bersama karena ada disiapkan oleh Pokmas Nauli Basa.
Nah, sekian kata sambutan dari Ketua Pokmas Nauli Basa. Terima kasih.